Hey guys, hari ini kami akan membahas mengenai pet peeves kami dalam cerita manhwa akhir-akhir ini. Mungkin lebih tepatnya mau curhat. Jadi, langsung ajalah ke intinya. Kami bakal bahas 3 poin. Yang pertama ada, ketika tiba-tiba ada cinta yang tidak diundang di genre fantasy action. Dari manhwa fantasy action yang kami baca, entah kenapa gak jarang terselip genre romance gitu. Romance itu bukan masalah jika ada di genre fantasy action, Mbak, tapi lumayan sering masalahnya ketika author itu tidak tahu bagaimana mengeksekusinya dengan baik. Contohnya di manhwa Elicit. Di sini diceritakan kalau hubungan MC yang bernama Jiwoo dengan wanita bernama Jiyoung itu ternyata saling suka. Tapi yang jadi masalah sebenarnya, sikap mereka itu terlihat tidak memberi karisma mereka pasangan yang cocok. Sikapnya mereka kerasa gak natural banget, dan cerita gimana mereka saling suka juga tidak terlalu dijelaskan, sehingga terkesan gak begitu berbobot. Dari cara autornya mencoba untuk memberitahu, author ingin sekali menunjukkan mereka seperti couple yang sangat sehat, tapi sangat kurang dalam pendalaman karakter mereka. Ya mereka terlihat saling suka, tapi mereka sangat sering hanya ketemu dengan motif selain sebagai pasangan. Misalnya seperti latihan bareng dan memberi informasi. Menurut kami, lebih baik jangan kasih romance kalau masih bingung atau coba bikin perkembangan romansnya lebih natural, lebih masuk akal, dan gak kerasa tiba-tiba ada rasa suka tanpa tanda yang jelas. Mari kita lanjut ke bagian kedua, female lead yang sangat template, alias female lead yang cantik, cerdas, dan bisa memecahkan semua masalah. Sebenarnya ini jatuhnya lebih mengarah ke ceritanya juga ya. Sering banget sebenarnya dijumpai di cerita manhwa romance dengan tema kerajaan. Jadi untuk memecahkan masalah nggak semudahnya bilang coba cek CCTV. Karakter female lead atau pemeran utama perempuan biasanya digambarkan sebagai girl boss yang independen dan yang selalu menjadi center of everything. Contohnya manhwa The Princess Double Life. Cerita dari salah satu skenarionya begini. Ada seorang Grand Duke namanya Rexit yang mengundang noble family lain untuk pesta. Rexit mengundang kepala dari tiap noble family untuk minum teh bersama. Ternyata, teh yang diberikan oleh keluarga Elgar untuk diminum saat itu ada racunnya, yang mengakibatkan semua orang yang meminum teh tuli permanen jika tidak disembuhkan dalam 24 jam. Teh itu direkomendasi oleh salah satu pelayan keluarga Elgar. Bagian yang bikin keselnya di sini, Owen adalah butler pribadi Rexit. Dia tidak hanya butlernya Rexit, tetapi dia juga seorang assassin yang jago banget. Dia sendiri bilang dia punya success rate 99% dalam assassination. Berarti logikanya Owen juga mahir di bidang racun dan melacak orang. Tapi di scene ini, female lead, Rosika, tahu racun yang dipakai apa, bikin penangkal racunnya, sampai yang menemukan pelayan yang rekomendasi teh itu ke keluarga Elgar. Padahal female lead kerjaannya hanya seorang penipu. Ditambah lagi ada adegan si Rosika buka baju untuk memperlihatkan dia pakai baju stealth dia. Gimik ini sama sekali nggak berguna dan nggak masuk akal juga. Rosika tetap aja nggak bisa jalan diam-diam kalau dia tetap pakai stiletto heels dan baju latex. Lanjut ke poin terakhir. Kalian sadar gak kalau desain karakter manhwa itu seringkali mirip atau bahkan sama? Misalnya contoh paling mencolok di genre romance, pemeran perempuannya sering digambar dengan rambut panjang, mata besar, atau secara keseluruhan tampang cakep polos. Sedangkan karakter laki-lakinya sering digambar dengan rambut hitam. Sebenarnya rambut hitam ini kayak standar kegantengan manhwa kayaknya deh. Tapi intinya nih, yang kayak disebutin tadi, itu nggak cuma 1-2 aja, tapi kayak hampir tiap kali ada manhwa baru. Mana lagi, art style manhwa banyak yang mirip. Ya, jadinya kadang sampai bingung ini karakter siapa di komik apa. Menurut kami, sebaiknya author lebih berkreasi lagi dalam mendesain. Sebenarnya tidak apa sih ciri-ciri tadi dipakai, tapi kebanyakan terlalu mirip karena art style mereka juga mirip. Ya, minimal art style atau mungkin desainnya lebih dibikin unik, kayak bentuknya, aksesoris yang dipakai, dan lain-lain. Ya, kira-kira itu aja dulu deh curhatnya. Menurut kalian gimana? Setuju gak sama hal-hal yang kita sebutin tadi? Kalau gak setuju, coba kasih tahu kenapa. Atau mungkin kalian ada yang mau ditambahin? Bisa komen di bawah, ya. Kami kepo soalnya, heh.